Halo, selamat datang kembali. Kalau kita dengar Minggu Palma, yang kebayang pasti lambaian daun palem kan? Tapi gimana kalau ternyata selama ini fokus kita agak sedikit keliru? Nah, hari ini kita bakal bedah sama-sama makna sesungguhnya di balik perayaan ini. Ini adalah kisah tentang seorang raja sejati dan misi keselamatannya yang luar biasa. Oke, langsung aja ya. Kita semua tahu kan Minggu Palma itu identik sama daun palem. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti dan mikir, sebenarnya ini tuh intinya tentang apa sih? Apa pesan utamanya? Dan ini dia gagasan kuncinya. Dari pembahasan kita, jelas banget kalau daun palem itu cuma semacam properti panggung. Bintang utamanya, inti dari seluruh peristiwa Minggu Palma adalah penyambutan seorang raja. Raja Israel yang akhirnya masuk ke kotanya, Yerusalem. Oke, jadi kalau ini tentang seorang raja, raja yang seperti apa sih yang kita bicarakan? Nah, ini membawa kita ke bagian pertama pembahasan kita. Siapa sebenarnya raja ini dan apa misinya? Peristiwa di Yerusalem itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba atau kebetulan loh. Ini adalah penggenapan sebuah nubuat dari perjanjian lama yang sangat presisi. Ratusan tahun sebelumnya, Nabi Zakaria udah ngasih gambaran yang super detail tentang bagaimana raja ini akan datang. Nah, ini bagian yang super menarik dari nubuat ini. Di ayat itu kan ada kata adil dan jaya. Kata jaya ini, kalau kita lihat teks aslinya, artinya itu bukan sekedar menang perang loh. Arti sesungguhnya adalah membawa keselamatan. Having salvation. Jadi jelas banget kan? Raja yang dinubuatkan ini bukan raja penakluk biasa, tapi raja yang datang dengan satu misi utama, menyelamatkan. Dan kata keselamatan di sini juga bukan konsep yang dangkal. Ini bukan tentang diselamatkan dari masalah sehari-hari. Konteksnya jauh lebih dalam, jauh lebih fundamental. Keselamatan dari dosa yang ujung-ujungnya menjanjikan kehidupan yang abadi. Sebuah kehidupan di mana maut itu nggak punya kuasa lagi. Misi penyelamatan ini bahkan udah tertanam dalam namanya. Nama Yesus atau Yehoshua dalam bahasa Ibrani itu artinya secara harfiah adalah Yahweh menyelamatkan. Jadi dari awal banget identitas dan tujuan hidupnya itu udah sangat jelas. Kalau misinya adalah keselamatan yang abadi, terus puncak dari misi itu bentuknya seperti apa? Nah, ini membawa kita ke sebuah doktrin yang jadi dasar dari semuanya, kebangkitan. Alkitab itu ngasih definisi yang sangat spesifik tentang apa itu kebangkitan yang sejati. Ini bukan sekedar hidup lagi setelah mati, bukan. Ini adalah sebuah transformasi total di mana seseorang itu nggak bisa mati lagi dan mencapai sebuah level kehidupan yang baru sama sekali. Dan ini perbedaannya krusial banget. Kita semua pasti ingat kan cerita Lazarus yang dibangkitkan Yesus? Tapi Lazarus setelah hidup kembali, suatu saat ia mati lagi. Beda sama Yesus. Dia disebut yang sulung dari antara orang mati. Artinya, dia yang pertama kali bangkit dalam keadaan yang gak bisa mati lagi. Itulah standar kebangkitan yang sejati. Seberapa penting sih konsep ini? Penting banget. Rasul Paulus dalam suratnya ke jemaat di Korintus sampai mendedikasikan satu pasal penuh untuk menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah fondasi iman Kristen. Kata dia, tanpa kebangkitan, semua kepercayaan kita itu sia-sia. Oke, sekarang kita balik lagi ke kerumunan orang di Yerusalem. Cara mereka menyambut Yesus itu bukan cuma perayaan spontan. Ternyata tindakan mereka itu mengandung pelajaran yang dalam banget tentang bagaimana kita seharusnya menyambut sang raja ini. Ini menarik loh. Walaupun kita sebutnya Minggu Palma, ternyata cuma Injil Yohanes yang secara spesifik menyebut daun palem. Injil Matius dan Lukas justru menyoroti tindakan lain yang punya makna lebih dalam lagi. Orang-orang menghamparkan jubah mereka di jalan. Jadi, apa sih artinya meletakkan jubah di jalan? Gini, di zaman itu, jubah itu bukan sekedar pakaian. Jubah itu simbol. Ya, simbol harga diri, kehormatan, status sosial seseorang. Jadi waktu mereka menghamparkan jubah mereka di tanah buat dilewati sama keledai yang dinaiki Yesus, itu tindakan yang luar biasa. Mereka seolah-olah bilang, kemuliaan kami, kehormatan kami nggak ada apa-apanya dibanding kemuliaanmu, Raja. Ini adalah bentuk penyerahan diri dan kerendahan hati yang paling dalam. Jadi, ada dua tindakan kunci di sini yang bisa kita pelajari. Pertama, menyerahkan kemuliaan pribadi kita. Kedua, memproklamasikan sukacita dengan suara yang lantang, memuji Tuhan atas kedatangan rajanya. Inilah model penyambutan yang sejati.
Dan ternyata tindakan melayani dalam kerendahan hati ini punya janji yang luar biasa. Justru dengan merendahkan diri kita untuk melayani Sang Raja, kita malah akan dihormati oleh Bapa di surga. Ini sebuah paradoks ilahi yang keren banget. Sekarang, ayo kita satukan semua kepingan puzzle ini. Ternyata, peristiwa Minggu Palma itu bukan cuma kejadian bersejarah yang udah lewat. Peristiwa itu adalah sebuah gambaran awal, sebuah teaser dari pengharapan abadi yang kita miliki. Ingat kan, ini seruan yang diteriakkan di jalanan Yerusalem. Sebuah proklamasi sukacita dari para murid dan orang banyak waktu itu. Tapi, ternyata seruan ini nggak berhenti sampai di situ. Jauh setelah peristiwa itu, dalam sebuah penglihatan di kitab Wahyu, Rasul Yohanes mendengar gema dari seruan yang sama di surga. Ada kerumunan orang yang jumlahnya nggak terhitung, dan mereka semua berseru dengan suara nyaring. Inti pesan mereka sama persis. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan dan dari Anak Domba. Dan coba lihat ini, ceritanya jadi nyambung banget. Di surga, orang-orang yang udah diselamatkan itu digambarkan lagi memegang daun palem. Simbol yang sama dari Minggu Palma di bumi muncul lagi dalam perayaan puncak keselamatan di hadapan tahta Tuhan. Keren kan? Dan sebagai sentuhan akhir yang puitis, nubuat Zakaria yang kita bahas di awal tadi juga menggambarkan umat yang diselamatkan sebagai permata-permata mahkota yang berkilauan. Artinya, mereka bukan cuma penyambut Sang Raja, tapi mereka sendiri jadi bagian dari kemuliaannya. Jadi kita udah lihat ya, bahwa Minggu Palma itu jauh lebih dalam dari sekedar lambaian daun palem. Ini tentang menyambut seorang raja yang datang dengan misi keselamatan abadi lewat kebangkitan. Ini tentang meletakkan jubah kemuliaan kita di kakinya. Pertanyaan terakhir buat kita renungkan bersama adalah, setelah memahami semua ini, gimana cara kita akan menyambut Sang Raja itu dalam hidup kita hari ini?